Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are all fine. Okay, now we're going to continue learn about simple present tense with me, Indah Puspitasari. Ya, jadi kita akan melanjutkan video yang pertama, yaitu materi tentang simple present tense. Do you know what is simple present tense? Apakah kalian tahu apa itu simple present tense? Ya, simple present tense adalah bentuk kalimat sederhana yang digunakan di waktu sekarang. Tapi sebelum Ibu melanjutkan materi tersebut, Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Stay safe, stay at home, and keep study hard. Jadi walaupun kita belajar di masa pandemi, tapi kita harus tetap semangat belajar karena tidak ada proses belajar yang sia-sia. Semuanya akan bermanfaat di waktu yang tepat. Okay, let's start our lesson. Okay, simple present tense. Do you know what is simple present tense? Apakah kalian tahu apa itu simple present tense? Ya, simple present tense adalah bentuk kalimat sederhana untuk menyatakan sebuah kegiatan yang berlangsung saat ini. Juga untuk menyatakan sebuah kebiasaan yang bersifat terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari atau daily activities or habitual action. Kinds of simple present tense terdiri dari dua macam. First, yang pertama yaitu simple present tense verbal, and second, yang kedua yaitu simple present tense nominal. Kita bahas yang pertama yaitu simple present tense verbal. Ada tiga macam, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Sekarang yang pertama yaitu positif dulu. Pola kalimatnya yaitu subject, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahkan imbuhan s atau is, diikuti oleh objek atau adverb. Look the example. Kita lihat contohnya. She cooks chicken soup. She di sini sebagai subjek, cooks sebagai kata kerja bentuk pertama, ditambahkan imbuhan s, dan chicken soup sebagai objek. Kenapa di sini ada imbuhan s? Karena subjeknya she yaitu subjek tunggal. Oleh karena itu, kata kerjanya kita tambahkan imbuhan s. And second example, he runs every morning. He sebagai subjek, runs kata kerja bentuk pertama ditambahkan imbuhan s karena subjeknya tunggal. Every morning sebagai adverb atau kata keterangan waktu. Dia memasak sup ayam. Dia berlari setiap pagi. Second form, negative form, bentuk kalimat negatif. Pola kalimatnya yaitu subjek, ditambahkan do atau does, ditambahkan not, ditambahkan verb 1, kata kerja bentuk pertama, diikuti oleh objek atau adverb. Kita lihat contohnya. First example, she does not teach English. Nah, she di sini sebagai subjek, does not sebagai ciri dari kalimat negatif, yang artinya tidak, teach sebagai kata kerja bentuk pertama, English sebagai objek. Second example, I do not work in the hospital. I sebagai subjek, do not
ciri dari kalimat negatif. Work, kata kerja bentuk pertama. In the hospital sebagai adverb, kata keterangan tempat. She does not teach English. Dia tidak mengajar bahasa Inggris. I do not work in the hospital. Saya tidak bekerja di rumah sakit. Bentuk yang ketiga yaitu interrogatif atau kalimat tanya. Pola kalimatnya yaitu diawali oleh do atau does, ditambahkan subjek, ditambahkan verb one, kata kerja bentuk pertama, diikuti oleh objek atau adverb, dan diakhiri oleh tanda tanya. Karena di sini adalah kalimat tanya. Look at the example. Contoh yang pertama yaitu does she eat fried rice? Does. Di awal kalimat tanya artinya apakah. She sebagai subjek, it sebagai kata kerja bentuk pertama, fried rice sebagai objek. Kenapa kita pakai does di sini? Karena subjeknya adalah she, yaitu subjek tunggal. Does she eat fried rice? Apakah dia makan nasi goreng? Second example, do they cook in the kitchen? They sebagai subjek, cook sebagai kata kerja bentuk pertama, in the kitchen sebagai adverb, kata keterangan tempat. Do they cook in the kitchen? Apakah mereka memasak di dapur? Nah, untuk lebih jelasnya di sini sudah Ibu kelompokkan. Untuk do yaitu dipakai ketika subjeknya jamak. Subjek jamak contohnya I, you, they, we. Dan untuk does dipakai ketika subjeknya tunggal yaitu he, she, it, and Sinta atau nama orang. Yang kedua yaitu simple present tense nominal. Ini adalah jenis simple present tense yang kedua. Sama, ada 3 macam juga. Kita bahas yang pertama positive form. Pola kalimatnya yaitu subject, to be, adjective, atau noun, atau adverb. Adjective adalah kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. To be adalah kata kerja bantu. The example, I am a teacher. I sebagai subjek, am sebagai to be, a teacher sebagai noun, kata benda. Saya adalah seorang guru. Second example, the chair and table are brown. The chair and table sebagai subjek, are sebagai to be, brown sebagai adjective, kata sifat. Cirebon sebagai subjek, is sebagai to be, in West Java sebagai adverb. Nah, untuk to be am dipakai untuk subjeknya I. To be are dipakai ketika subjeknya jamak yaitu the chair and table. Dan to be is dipakai ketika subjeknya tunggal. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. The chair and table are brown. Kursi dan meja berwarna coklat. Cirebon is in West Java. Cirebon adalah di Jawa Barat. Nah, ini pembagiannya. Untuk subjek tunggal atau singular, contohnya itu Rahma, I, she, he, and it.
Untuk subjek jamak atau yang lebih dari satu disebut plural. Contohnya itu Rahma and Sinta, we, they, its. To be, kata kerja bantu. Di sini ada 3 macam to be untuk simple present tense, yaitu is, am, are. Is dipakai ketika subjeknya nama orang, she, he, dan it. Kalau am ini khusus untuk subjek I. Dan are dipakai ketika subjeknya jamak. Contohnya Rahma and Sinta, we, they, its. Negative form. Pola kalimatnya yaitu subjek, to be, not, adjective, atau noun, atau adverb. Not ciri kalimat negatif. Kita lihat contohnya. I am not a doctor. I sebagai subjek, am sebagai to be, not ciri dari kalimat negatif, a doctor sebagai noun, kata benda. I am not a doctor. Saya bukan seorang dokter. Second example, the chair and table are not blue. The chair and table sebagai subjek, are sebagai to be, not ciri dari kalimat negatif, blue sebagai adjektif atau kata sifat. Meja dan kursi tidak berwarna biru. Cirebon is not in Kalimantan. Cirebon sebagai subjek, is sebagai to be, not ciri dari kalimat negatif, in Kalimantan sebagai adverb, keterangan tempat. Cirebon bukan berada di Kalimantan. The last form, interrogative form atau bentuk kalimat tanya. Pola kalimatnya yaitu diawali oleh to be, ditambahkan subjek, kemudian diikuti oleh adjective atau noun atau adverb. Look at the example. Am I a doctor? Am sebagai to be, I sebagai subjek, a doctor sebagai noun. To be di awal kalimat tanya yaitu artinya apakah. Am I a doctor? Apakah saya seorang dokter? Second example. Are the chair and table blue? Are sebagai to be, the chair and table sebagai subjek, blue sebagai adjective. Are the chair and table blue? Apakah meja dan kursi berwarna biru? Third example. Is Cirebon in Kalimantan? Is sebagai to be, Cirebon sebagai subjek, in Kalimantan sebagai adverb. Is Cirebon in Kalimantan? Apakah Cirebon terletak di Kalimantan? Okay, I think enough for the explanation. Ibu rasa cukup untuk penjelasan materi kali ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.